Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus penyimpangan pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Hidayat Nur Rasyid dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 22220018. Oke, lanjut. Kita masuk pada kasus penyimpangan pada sila pertama, yakni sila ketuhanan yang Pancasila. Di sini saya akan mengangkat kasus tentang kasus perusakan masjid di Magelang, yakni Masjid Al-Mahfuz. Oke. Jadi Masjid Al-Mahfuz di Salaman Magelang dirusak oleh seorang wanita. Awalnya beredar sebuah video yang memperlihatkan keadaan masjid berantakan. Hal tersebut diketahui dari unggahan video Instagram dari akun @kota_magelang yang menunjukkan pelaku mengotori masjid hingga Al-Quran di lokasi kejadian. Awal mula ketahuannya adalah ada warga yang mengetahui pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid tersebut terbakar pada Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 9 WIB. Selain itu ada pembalut tampak darah berceceran di sekitar tempat imam serta lembaran Al-Quran yang juga terdapat bercak darah. Kemudian Takmir Masjid menyebut perusakan sudah terjadi 2 kali sebelumnya. Pertama, akhir September lalu, kitab dan Al-Quran dia bilang tampak basah tetapi berbau pesing. Kemudian akhir Oktober 2022 disebutkan di sekitar tempat imam sholat terdapat serakan pembalut dan feses. Perusakan kali ini disebut cukup parah karena tirai pembatas sholat dibakar. Kobaran apinya merembet ke sebuah pilar dan plafon masjid. Pelaku adalah seorang wanita berinisial F, 30 tahun, takmir di Masjid Al-Mahfuz pada Sabtu 10 Desember 2022. Saat ditangkap, pelaku akan melakukan aksi perusakan yang ketiga. Takmir Masjid Al-Mahfuz Muhammad Asar menyebut pelaku akan memasukkan pembalut ke kotak amal. Menurut masyarakat sekitar, terduga pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Oke, lanjut ke penyimpangan pada sila kedua Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan mengangkat kasus kekerasan seksual terhadap 13 santri. Jadi itu ada fotonya. Lanjut. Nah, jadi nama pelakunya adalah Heri Wirawan, 36 tahun, yang merupakan guru pesantren di Bandung. Dia memperkosa 13 santriwati hingga beberapa korbannya hamil dan melahirkan. Awal mula kasus itu terungkap adalah gelagat dari salah satu korban yang dirasa tak biasa oleh keluarga. Hikmat Dijaya, paman dari salah satu korban, menuturkan keponakannya saat hari raya Idul Fitri kemarin pulang kampung. Saat pulang, ibu dari korban melihat gelagat aneh dari anaknya. Hingga akhirnya korban berani bercerita panjang lebar mengenai apa yang dialaminya selama menimba ilmu di pesantren yang terletak di kawasan Cibiru, Kota Bandung itu. Hikmat pun kaget saat mendengar cerita keponakannya, bahkan mengetahui ada korban lain. Kemudian usai mendengar penuturan dari keponakannya, dia beserta korban langsung membuat laporan polisi. Laporan dia tujukan ke Polda Jabar pertengahan tahun 2021. Kasus itu pun saat ini sudah masuk ke persidangan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Heri Wirawan didakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi bejat pemerkosaan dilakukan oleh seorang guru berinisial HW atau Heri Wirawan, salah satu pesantren di Bandung. Korban bahkan mencapai belasan orang. Sementara itu, berdasarkan salinan dakwaan yang diterima Detik.com, saat itu diketahui dilakukan oleh Heri pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Jadi aksinya itu sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Dan sedikitnya dari belasan korban tersebut, 4 santriwati hamil dan melahirkan total 9 bayi saat kasus ini masuk persidangan. Hingga pada persidangan terakhir yang dilaksanakan pada 4 April 2022, Heri Wirawan divonis hukuman mati. Lanjut pada sila ketiga, saya akan mengangkat kasus organisasi Papua Merdeka atau OPM. Jadi itu gambar-gambarnya. Dan OPM adalah sebuah organisasi nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri.
Pemimpinnya adalah Jacob Hendrik Prai yang memimpin organisasi OPM ini hingga tersebar luas ke masyarakat di Papua Barat. Hal ini terjadi karena penduduk asli Papua merasa ketiadaan peran pemerintah pusat dalam membangun kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Bahkan berdirinya OPM berawal dari pengaruh pemerintah Belanda pada masa Residen J.P.I. Code, namun dihadang oleh Perjanjian New York 15 Agustus 1962 antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan bangsa Barat menjadi wilayah Indonesia. Kasus ini terjadi dari tanggal 20 Juli 1965 sampai sekarang di Papua Barat. Dalam hal ini dikenakan pasal 106 KUHP dikarenakan dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara. Lalu pasal 108 KUHP karena telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah Indonesia. Sebelum era reformasi provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Oke, lanjut pada sila keempat. Kali ini saya akan membahas kasus pembatasan kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan 404 not found di Kota Tangerang. Polres Tangerang Kota pun bertindak kreatif dengan memburu pembuat mural. Beberapa saksi telah diperiksa. Polisi berdalih perburuan tersebut dilakukan karena Presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah muncul berbagai kritik dan protes di masyarakat. Polisi mengakui tidak ada unsur pidana pada pembuatan mural tersebut, namun mural diduga wajah Presiden itu dihapus dan ditimpa dengan cat hitam oleh pemerintah setempat dan TNI Polri. Mural 404 not found Jokowi itu dibuat untuk mengkritik Presiden Jokowi sebagai sosok yang memegang kendali terkait persoalan COVID-19 di Indonesia. Mural menjadi jalan keluar untuk menyampaikan protes karena pada saat itu warga dilarang untuk melakukan demo ataupun protes terbuka di jalanan karena memang sedang diterapkan pembatasan sosial. Tindakan aparat terkait menghapus dan memburu pembuat mural wajah mirip Presiden Jokowi bertuliskan 404 not found di sekitar wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang sebagai suatu hal yang berlebihan atau lebay. Tindakan aparat tersebut mencerminkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum di Indonesia belum dijamin keamanannya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sila kelima. Saya akan mengangkat kasus tagar percuma lapor polisi. Jadi tagar ini menjadi trending topik hingga Kamis 21 Juli 2022 malam. Saat ditelusuri rupanya tagar ini mengarah pada kasus anak di Bekasi, Jawa Barat yang kabur dari rumah orang tuanya dengan kondisi kaki dirantai. Diketahui video anak berinisial R yang kabur dari rumah orang tuanya dengan kondisi kaki dirantai. Video tersebut viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video, R mengaku kabur setelah kerap disiksa ayah kandungnya dan ibu tirinya. R kabur pada saat ayah kandung dan ibu tirinya lupa mengunci pintu gerbang. R kerap kali diikat oleh ibu tiri dan ayah kandungnya karena mencoba mengambil makanan di rumahnya. Berdasarkan informasi yang disebutkan dalam video tersebut, R juga mengaku tidak pernah mendapatkan makanan dari orang tuanya. R pun kabur ke rumah tetangganya untuk minta makan karena kelaparan. Karena melihat kondisi yang memprihatinkan bocah itu, tetangga sekitar pun khawatir lalu kemudian memanggil pihak kepolisian. Namun dari cerita yang dalam video, alih-alih mengamankan terduga pelaku kekerasan pada anak, yang di kasus ini adalah ayah dan ibu tiri R, polisi malah memulangkan bocah yang mengenakan baju merah tersebut kembali ke orang tuanya dengan alasan ingin melihat perkembangannya. Oke,
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.